Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Nur Hasana akan menemani Anda semua di Radio RRI Takengon 98 FM. Kita akan kembali lagi bercerita di acara Bantaiko, bahas santai seputar kopi. Di studio sudah diundang narasumber yang istimewa. Ada Ibu Tuti dari penyuluh BPP Takengon. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore, Mbak. Juga ada Bapak Abdullah selaku petani kopi dari Desa Blangsentang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Kemudian narasumber terakhir ada Ibu Siti selaku petani kopi juga dari Desa Karangrejo. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore, Bu. Jadi Bapak dan Ibu, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat. Untuk perjalanan ke sini lancar ya? Lancar, Bu, lancar. Lancar kan, Pak ya? Lancar. Jadi terima kasih untuk ketersediaan Bapak dan Ibu sudah hadir di studio kami. Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu apa sih masalah petani di dataran tinggi Tanogayo ini yang dihadapi. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Abdullah, masalah apa saja yang sering Bapak alami selama Bapak menjadi petani kopi? Kalau mengenai masalah yang sering saya hadapi dalam budidaya kopi ini sih, yang paling sulit itu yaitu masalah ulat yang ada di dalam buah kopi. Kalau Bu Siti, Bu, bagaimana, Bu? Iya, Bu, saya juga seperti itu. Sepertinya itu sih yang menyebabkan tanaman kopi saya gugur pada saat buahnya masih muda, dan bahkan warna buahnya menjadi kuning kemerahan. Wah, berarti masalah yang dihadapi sama ya? Masalah antara Bapak sama Ibu. Iya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Nah, Bu Tuti, Ibu sudah mendengar sendiri permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani kopi di daerah kita. Untuk Ibu sendiri, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini, Bu? Iya, gini Pak, Bu. Jadi dari penjelasan Bapak dan Ibu tadi, yang saya lihat itu adalah gejala-gejala serangan hama pada tanaman kopi. Nah, salah satu hama yang ada di tanaman kopi yaitu penggerek PBKO. Nah, ini ada di dalam buah kopi. Gitu, Pak, Bu. Jadi, itu hama apa ya, Bu ya? Gini, Bu. Itu hama kumbang yang bernama Hypothenemus hampei. Nah, kumbang ini bertahan hidup pada buah kopi kering yang telah menghitam, yang masih menempel pada pohon maupun telah berjatuhan di tanah, Bu. Bahkan untuk kualitas hasil panen juga berpengaruh. Benar kan, Pak, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Hasil produksi sangat menurun dalam akhir-akhir ini dikarenakan hama tersebut. Bijinya itu mengeras dan berlubang. Sama, Pak. Itu bagaimana ya, Bu? Jadi dari masalah tersebut, menurut Ibu selaku penyuluh, bagaimana langkah kita mencari solusi atau pengendalian yang dapat diberikan untuk petani-petani kita ini, Bu? Setelah saya dengar penjelasan dari Bapak dan Ibu tadi, itu benar-benar adalah gejala serangan dari kumbang penggerek PBKO tadi. Nah, kalau untuk pengendaliannya, yang dapat kita lakukan yaitu bisa melalui pemupukan. Nah, pemupukan ini Bapak dan Ibu harus lakukan secara berkala sesuai dosis yang dianjurkan. Gunanya untuk memicu waktu pembuangan yang relatif seragam sehingga dapat memutus siklus hidup dari hama PBKO tadi.
Untuk pengendalian yang kedua itu bisa pengendalian gulma setelah panen ya. Ini berguna untuk memudahkan pengambilan sisa-sisa buah kopi, Pak. Jadi buah kopi yang jatuh ke tanah itu semuanya bersih. Dan untuk pengendalian yang ketiga bisa dilakukan pemangkasan tanaman kopi ya Pak, Bu. Penaungnya juga ini harus dipangkas. Ini harus dilakukan secara rutin guna untuk mengurangi tingkat kelembapan dan suhu lingkungan sehingga menciptakan kondisi yang kurang cocok untuk perkembangan kumbang PBKO tadi. Jadi ini sih menurut saya solusi yang cocok untuk Bapak dan Ibu lakukan untuk mengurangi hama PBKO yang ada di kebun kopi Bapak dan Ibu. Wah, sudah dijelaskan nih sama Ibu Tuti mengenai pengendalian yang harus dilakukan di kebun kita ya Pak. Jadi, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai solusi yang diberikan Ibu Tuti tadi? Luar biasa sekali, Bu. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi para petani kopi yang mendengarkan siaran saat ini. Iya Pak, semoga hasil produksi buah kopi dapat meningkat dari kualitas dan kuantitasnya melalui pengendalian yang penyuluh berikan. Baiklah, saya bisa menyimpulkan dari obrolan kita tadi bahwa penggerek buah kopi ini juga berpengaruh ya dalam produktivitas kopi di dataran tinggi Tanogayo. Jadi untuk lebih mengoptimalkan kembali produksi kopi, perlu dilakukan pemupukan secara berkala tentunya, pengendalian gulma setelah panen, dan pemangkasan pada tanaman kopi. Semoga solusi yang sudah diberikan Ibu Tuti tadi dapat diaplikasikan oleh bapak-bapak atau ibu petani yang ada di daerah kita. Dan semoga dengan hal itu pula produksi kopi di daerah kita dapat optimal, dapat lebih banyak lagi dari biasanya. Untuk Ibu Tuti sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan Bu untuk para petani kopi di daerah kita Bu? Ya dari saya sih sepertinya cukup, dan harapan saya kepada para petani kopi, Bapak Abdullah dan Ibu Siti ya Bu, dan semua para petani yang mendengarkan radio ini, kiranya pengendalian yang saya sampaikan tadi itu dapat diaplikasikan dengan baik agar kualitas hingga kuantitas buah kopi di daerah kita ini segera membaik, agar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang sulit dihadapi oleh petani kopi kita. Ya itu aja sih dari saya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir di studio RRI Takengon. Semoga obrolan kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat untuk yang mendengarkan. Baik Bu, baik Pak, sekian dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan ngobrol lagi mengenai keadaan kopi kita di daerah kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber yang berkenan berbagi pengalaman dan ilmunya di radio RRI Takengon. Saya tutup acara sore hari ini, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.